لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر wa dzakarallahu katsira. Hadirin dan hadirat para ibu serta bapak jamaah Masjid As-Saffiyah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah pandemi wabah ini semakin menurun. Alhamdulillah 2-3 hari lalu kita kemarinnya lagi kita dapat informasi Makkah dan Madinah sudah kembali normal ya, tanpa PCR, tanpa perlu karantina, kita sudah bisa masuk ke dua tanah suci tersebut ya. Shaf juga yang tadi berjarak ya di kedua Masjid Nabawi dan Masjidil Haram sudah kembali rapat ya, lakbannya ada dibongkarin gitu ya. Dan ini kabar gembira bagi kita yang sebelumnya ya, 2 tahun lalu sudah berniat umroh, bahkan mungkin ada yang sudah terjadwal haji. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke tanah suci, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita sudah masuk bulan Sya'ban ya, Sya'ban Ramadan, berselang tidak kurang sebulan lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Harapan kita semoga bisa lebih baik daripada Ramadan sebelumnya insyaallah. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana informasikan tadi bahwa sampai nanti jelang waktu Isya kita akan lanjutkan kajian kita ya, dan saya fokus pada pembahasan as-sirah an-nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah SAW. Ini pertemuan yang ke-5 kalau tidak salah ya, seri yang ke-5 ya. Artinya sudah sebulan lebih kita mulai dari Februari dahulu ya, awal Februari, dan ini sudah masuk bulan Maret, sudah masuk seri yang ke-5. Kita sudah bahas kelahiran Rasulullah, masa kecilnya ya. Kemudian terakhir kita masuk bahasan tentang remaja Rasulullah yang merupakan bagian dari proses pendidikan beliau ya, sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabinya ya. Seperti yang dijanjikan pada pekan lalu, hari ini kita akan bahas tema Zawaju an-Nabi, pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Ini bahasan kita ya. Zawaju an-Nabi, ya, pernikahan baginda Rasul SAW dengan Khadijah al-Kubra. Ya. Tema ini tak hanya penting bagi jombloan ya, yang belum menikah ya, tapi bagi kita yang usia pernikahannya sudah 20 tahun lebihnya juga mungkin perlu membahas ulang kisah perjalanan Rasulullah dengan Khadijah ini ya, sampai kemudian mereka dikaruniai putra dan putri dan ilaan sampai Allah memisahkan mereka ya. Oke, baik. Jazakumullah. Ya, secara umum ya kita tahu bahwa Khadijah ini adalah istri pertama Rasulullah SAW yang beliau nikahi, dan saya ingin garis bawahi ya, pernikahan baginda Rasul dengan Khadijah ini langgeng sampai kemudian Allah memisahkan mereka, wafatnya Khadijah, dan selama itu juga baginda Rasul tidak pernah menikah dengan seorang wanita pun. Ya. Jadi kalau bahasa emak-emak di belakang ya, Khadijah ini enggak pernah dimadu. Demikian bahasanya ya. Sama dengan Sayyidah Fatimah ya, selama menikah dengan Ali bin Abi Thalib pun tak pernah dimadu ya. Saya ingat film atau novel garapan Kang Abik Habibur Rahman Al-Strazi. Dalam novel itu dia mengisahkan dialog antara pemeran utamanya Ana Al-Tafunisa ya, dengan Abdullah Azzam ya, dan sebelumnya dia dilamar oleh temannya Furqan namanya, yang baca novel ini mungkin pernah tahu. Ana Al-Tafunisa itu ketika dilamar mengajukan syarat. Kata dia, saya mau dan bersedia
menerima lamaran Mas Furqan. Demikian dalam dialog itu ya. Tapi dengan syarat. Ya, selama menikah dengan saya, Mas Furqan tidak boleh menikah dengan wanita lain. Ya. Kata Furqan yang juga beralumni S2 di Universitas Al-Azhar, artinya juga bukan orang sembarangan, dia mengatakan, bukankah permintaan itu mengada-ada dan melanggar syariat? Ya, itu artinya engkau mengharamkan poligami, ya, yang disahkan dalam Islam. Ya. Nah ini pengantinnya, ya, dua calon pengantin ini ceritanya sama-sama berpendidikan. Ya, yang satu S2, yang satu juga belum lama selesai S2-nya gitu ya, magister. Kata ana al-tafunisa, tidak. Saya tidak pernah mengharamkan poligami, cuman selagi menikah dengan saya, Mas Furqan tidak boleh menikah dengan orang lain. Ya, artinya kalau selepas menikah dengan saya, menikah dengan siapapun terserah. Karena saya ingin seperti Kanjeng, ya, Khadijah al-Kubra dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Demikian ya. Dan bahasa ini nih jamaah ya, sudah diperdebatkan sejak dulu oleh para ulama, apakah boleh seorang wanita ya meminta syarat kepada calon suaminya tentang tidak bolehnya dia menikah dengan wanita lain kecuali kepada dirinya ya. Nah, para ulama, Imam Ibnu Hazm saya mengatakan diboleh. Ya, boleh. Ini sama seperti begini. Seorang istri misalnya, Mas, selagi menikah dengan saya ya, gak boleh makan jengkol ya. Ini bukan berarti istri mengharamkan jengkol kan begitu ya. Mas, nanti kalau menikah dengan saya ya, tidak boleh merokok ya. Nah, kan apakah berarti istri yang mengharamkan rokok? Kan bukan ya, memberikan syarat. Kembali ke cerita kita, Khadijah ini menikah dengan baginda Rasulullah SAW dan beliau adalah dari kabilah terhormat, dari kabilah Bani Asad ya. Kita pernah jelaskan tentang kabilah-kabilah yang ada di Makkah waktu itu ya, yang terkenal ada kabilah Bani Hashim, ini kabilahnya Rasulullah, ada kabilah Bani Umayyah, kabilahnya Utsman, ada kabilah Bani Adi, ini kabilahnya Umar ya, dan ada kabilah Bani Asad, ini kabilahnya Khadijah radhiyallahu anha. Terkenal ya. Sebelum menikah dengan baginda Rasul, para ulama sepakat Khadijah ini janda. Tapi masih rupawan, masih cantik. Mungkin penjelasan sederhananya, ya, Khadijah ini kan pengusaha, kaya, banyak duit. Mungkin dengan status sosialnya, status ekonomi yang dibikin rupa, ini berpengaruh juga pada pemeliharaan fisiknya barangkali. Ya. Jadi orang kaya Pak, mau beli apa aja, ya, gampang, mau merawat diri juga ya, mudah gitu kan. Dan sebaliknya, mohon maaf ya, mereka yang berkehidupan ekonomi menengah ke bawah itu kadang seperti tua sebelum waktunya gitu kan. Nah Khadijah ini enggak, orang kaya gitu kan. Jadi walaupun usianya sudah di atas Rasulullah SAW ya, bahkan ada mengatakan 40 tahun usianya ketika menikah dengan Rasulullah ya. Dan ini pendapat paling masyhur dan paling kuat. Tapi Khadijah ini ya masih terbilang rupawan. Karenanya kalau kita bicara tentang sabda Nabi yang mengatakan tunkahul mar'atu li arba', ya, wanita itu dinikahi karena 4 hal, maka Khadijah ini merangkum keempat hal itu. Li jamaliha, dia masih cantik. Li nasabiha, dari keturunan yang terhormat, kabilah Bani Asad. Ya. Li maliha, ini karena hartanya orang kaya gitu kan. Kemudian yang keempat, li diniha, dan agamanya bagus. Ya, jadi Khadijah ini merangkum 4 hal karakter wanita yang disebutkan oleh baginda Rasul SAW. Dia janda. Sebelumnya Khadijah ini sempat menikah dengan Abu Halah bin Zurarah dan melahirkan anak Hindun dan Halah. Hindun ini jamaah bagi bangsa Arab itu bisa nama laki dan bisa juga nama perempuan. Nah Hindun yang pertama ini Hindunnya laki-laki. Halah itu wanita. Ya, Hindun laki dan Halah perempuan. Yang kedua Atik bin Aid melahirkan anak namanya Hindun dan ini perempuan. Ya. Jadi ketika menikah dengan baginda Rasulullah, Khadijah ini punya tiga anak. Hindun laki, Hindun perempuan dan Halah. Dan mereka ini jamaah itu minat tahira, dari keluarga yang suci. Keluarga yang terhormat, keluarga yang ketika Nabi menyampaikan dakwahnya, kita nanti ceritakan pada pertemuan depannya,
Ketiganya ini masuk Islam, tidak ada yang membangkang dan terkenal. Jadi keluarga Khadijah ini dari istrinya yang pertama dan kedua dan seluruhnya ya, ini terkenal sebagai keluarga yang baik. Ya, saya nggak tahu pernah cerita atau belum. Pernah suatu saat umrah di tahun 2015-2016 ya, saya bawa jamaah bimbing waktu itu ya, dan di antara program kami karena masih terbilang muda-muda. Jadi kalau saya umrah bareng anak-anak muda itu kadang saya kasih challenge, tantangan ya, naik Bukit Nur, Jabal Nur ya, tempat Nabi dapat wahyu. Sana kita ziarah ke Gua Hira. Suatu saat kami berangkat dari hotel menuju ke Jabal Nur ya, naik ke atas Jabal Gua Hira di atas. Perjalanan dari hotel menuju ke lokasi sekitar 20 menitan. Kami naik taksi. Saya duduk di depan, di samping saya supir. Ya, kalau di Arab itu kan supirnya sebelah kiri Pak ya. Kita sebelah kanan. Saya ingat banget posisi waktu itu ya. Saya lihat masih muda, mungkin 50 tahunan usianya, pakai jubah ya. Ya umumnya orang Arab. Orang Arab nyupir juga pakai jubah Pak. Markirin mobil juga pakai jubah ya. Mengisi kekosongan perjalanan, saya tanya, "Ya Syekh," saya bilang, "Sayyidi, anta Makki?" Anda orang Mekah, saya bilang. Wajahnya Arab banget ya. Jadi enggak ada wajah-wajah Sunda ya. "Anta Makki?" saya bilang, "Anda orang Mekah?" Kata dia, "Na'am. Na'am. Ana Makki, Quraisy wa min at-Tahirah." Ana Makki, saya orang Mekah. Dia orang Mekah. Quraisy, ya, masih ada darah Quraisy, keturunan kabilah Quraisy, keturunan kabilah Rasulullah. Artinya dia belum tentu keturunan Rasulullah. Kan Quraisy kan di atas Rasulullah. Jadi tidak semua keturunan Quraisy itu keturunan Rasulullah. Tapi keturunan Rasulullah ya mesti orang Quraisy. Kan begitu rumusnya gitu kan. Ana ya Makkiyun ya, Quraisyun dari kabilah Quraisy ya, masih ada darah Quraisy. Wa minat Tahirah, dari keluarga Tahirah. Saya bilang, saya udah tahu istilah ini. Khadijah. Khadijah katanya. Sambil dia menunjuk ke arah makam Ma'lah ya, di mana dimakamkan Khadijah. Jadi sampai hari ini jamaah, keluarga Khadijah ini terkenal sebagai keluarga yang tahirah, keluarga yang ya. Nah, Nabi menikah dan pernikahan Rasulullah dengan Khadijah ini diawali dari hubungan bisnis. Nah, jadi kalau boleh dikasih judul tema kita hari ini dari bisnis ya, menumbuhkan cinta, begitu kira-kira ya. Di mana baginda Rasul ini ya sering bolak-balik ke rumahnya Abu Bakar, dan salah satu showroom, salah satu ya tempat Abu Bakar meletakkan barang dagangannya ya, kios begitu kira-kira, itu berdampingan tidak jauh dengan rumahnya Khadijah. Karena Nabi sering ke rumahnya Abu Bakar, otomatis ya, sering berhubungan dan bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ini sudah sering mendengar karakter Rasulullah, ya, akhlaknya al-amin, ya, kemudian kejujurannya terkenal Rasulullah. Dan ini yang kemudian menumbuhkan rasa simpati awalnya Khadijah terhadap baginda Rasul SAW. Dia orang kaya, ya, punya banyak harta, dan menawarkan kepada baginda Rasul ya, untuk membawa sebagian barang dagangannya ini ke Syam. Ya. Nah, jadi kalau dalam teori bisnis syariah hari ini barangkali Aisyah itu sebagai sahibul mal, ya. Jadi pemilik saham, pemilik harta, ya, investor lah ya. Nah sementara Rasulullah SAW ini adalah mudharib, ya, sebagai pelaksananya, pengusahanya. Dan dalam kajian-kajian ekonomi syariah antara sahibul mal wal mudharib itu sejajar Pak. Jadi bukan mudharib ini bukan pesuruh. Kita bayangin dulu Nabi itu pesuruhnya enggak. Jadi hubungan antara keduanya adalah hubungan yang sama. Ya, antara seorang sahibul mal yang berinvestasi dengan Rasulullah yang menjalankan bisnis. Dan mestinya saya pernah sampaikan bahwa bagi hasil ya. Jadi bukan upah, bukan Nabi itu dikasih upah enggak, tapi berbagi hasil. Nanti hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Bisa 50-50, bisa 30-70. Nah, ini yang sesuai syariah. Ya. Jadi kalau untungnya gede sama-sama dapat gede, kalau untungnya kecil ya sama-sama kecil, kalau rugi sama-sama rugi. Kita kan sukanya kalau investasi itu pengennya untung terus, ini masalahnya gitu kan. Nitip uang gitu kan,
Pokoknya kalau saya nggak mau tahu uang saya harus balik berserta dengan untungnya. Ini curang namanya gitu kan. Mestinya harus siap untung besar dan siap juga rugi. Bisnis begitu. Ya. Nah Rasulullah SAW dititipkan hartanya ini dan kemudian mereka pun menjalin kerjasama. Dikisahkan Khadijah waktu itu ya menyuruh ya salah seorang pembantu laki-laki. Ini pembantu laki-lakinya namanya Maisarah. Di kita Maisarah itu perempuan. Saya dulu waktu kecil ketika baca cerita tentang Maisarah ini, saya bayangin laki perempuan. Kok Khadijah nyuruh perempuan gitu kan nemanin Nabi ke Syam. Ya, Syam itu kan jauh daerah Damaskus hari ini, Palestina segala macam itu kan bisa 2 bulan perjalanan tuh ya. Kok perempuan yang disuruh? Ternyata khadim itu ya laki-laki bukan khadimah. Ya. Jadi Maisarah inilah yang menemani baginda Rasul selama beserta dengan yang lain tentu saja kafilah-kafilah dagang yang lain berangkatlah mereka ke Syam. Ya. Dan begitu pulang jamaah, ya, kita tahu Rasulullah SAW ini bukan hanya memberikan keuntungan yang berlimpah bagi bisnis keduanya, tapi berdasarkan cerita dari Maisarah ini, baginda Rasulullah SAW adalah orang yang sangat luar biasa dalam bisnisnya, ya, kejujurannya, akhlaknya yang mulia, dan kemudian profesionalitas dan seterusnya dilaporkan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini yang membuat rasa tertarik Khadijah ini semakin bertambah kepada Rasulullah. Dimulai dari ketertiban akhlak, bisnis yang berlimpah dan seterusnya ya. Maka diam-diam Khadijah ini yang sebelumnya Khadijah ini sempat dilamar oleh banyak orang. Jadi Khadijah ini bukan perawan tua tidak laku-laku enggak. Dia menjadi rebutan. Bahkan ada yang mengatakan Abul Hakam ya, itu pernah melamar Khadijah ya. Belakangan kita kenal Abul Hakam ini dengan Abu Jahal ya. Namanya Amr bin Hisham. Itu pernah melamar Khadijah dan tidak diterima. Beberapa orang juga pernah melamar Khadijah dan ditolak. Nah ini dia tertarik dengan kepribadian baginda Rasulullah SAW walaupun usia mereka terpaut jauh, dan disampaikanlah, nah ini adabnya, ini bagian dari etika ya, bagian dari etika. Minatnya ini, ketertarikannya kepada Rasulullah SAW ini ya melewati salah seorang rekannya, seorang temannya. Sejarah mencatat nama rekannya itu adalah Nafisatu binti Munyah. Nafisa binti Munyah. Demikian riwayat menyebutkan. Maka Nafisah binti Munyah ini segera menemui baginda Rasul SAW, melakukan pendekatan dan pada akhirnya menyampaikan keinginan Khadijah. Dan Rasulullah SAW pun menerima. Khadijah tidak bertepuk sebelah tangan, disampaikanlah kepada keluarganya Abu Talib dalam hal ini dan sepakat untuk menikah dengan Khadijah. Tertinggal satu masalah. Dalam kitab Fizilal Sirat Nabawiyah itu disebutkan Khuwailid ayahanda Khadijah ini sempat tidak setuju. Ya, ada kalimat mengatakan, Khadijah, engkau ingin menikah dengan yatimu Abi Talib. Nah, ini kalimat yang dicatat oleh riwayat. Ya, jadi dia melihat Nabi Muhammad ini yatim, sebatang kara, tidak punya siapa-siapa gitu kan. Ponakan Abu Talib, yatimu Abi Talib, demikian dia menyebut. Dia enggak setuju. Jadi Khuwailid ini ayahanda Khadijah ini awalnya tidak setuju. Maka dalam kitab Al-Zilal Sirat Nabawiyah tadi disebutkan ada judul yang bunyinya begini. Lan tatazawwaji Muhammad. Nah, demikian kalimatnya ya. Lan tatazawwaji Muhammad. Sungguh ya Khadijah, engkau tidak boleh menikah dengan Muhammad. Tapi dasar Khadijah orang yang cerdas, punya akal, apalagi pengusaha gitu kan. Wah, ini segala cara dia bisa pakai ya, cerdik gitu ya. Dia kemudian ya diam-diam gitu kan mengurus ya, pernikahannya ini dengan Rasulullah SAW, dikondisikan. Nah, bagaimana dengan ayahnya? Ayahnya waktu itu ya, sangat menyukai minuman keras. Ya, dalam buku itu sebut ya, Khuwailid kana yuhibbul khamra wa Khadijatu kanat tuhibbu Muhammadan. Nah, demikian kalimatnya. Khuwailid ini suka sekali minuman keras ya. Di tengah Khadijah sangat mencintai Rasulullah ya. Maka Khadijah ini yang memberikan minuman keras kepada ayahandanya ini waktu itu dibolehkan, belum syariat. Minuman keras itu kan turun bertahap belakangan ya.
Bahkan puncak dari pengharaman minuman keras itu jamaah itu nanti di era Madinah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ya, kan kisah para sahabat menumpahkan minuman keras kemudian itu kan di Madinah, bukan di Mekah. Jadi era Makkiyah 13 tahun menjadi Nabi itu minuman keras itu belum diharamkan. Ya, belum bertahap gitu ya. Nah, waktu itu belum diharapkan. Maka ketika seseorang mengkonsumsi minuman keras itu satu hal yang lazim dalam masyarakat Mekah pada waktu itu ya. Maka dikasihlah ayahnya ini jamaah minuman keras gitu kan sampai ghalabathu ya, sampai dia ini ya teler begitu kiranya entah sadar dan tidak. Orang-orang pun berkumpul di rumah Khadijah. Ya, digelarlah karpet begitu kira-kiranya. Begitu orang-orang udah ngumpul, ayah ini sadar gitu kan. Ini ada acara apa gitu kan. Orang kumpul semua. Maka dibisikkan bahwa ini adalah hari pernikahan Khadijah dan Muhammad. Kaget begitu kan. Tapi apa boleh buat? Kata Khadijah, ayahnya, apakah engkau mau menanggung malu kota Mekah ya, dengan kegagalan menikah anakmu? Ya. Jadi orang udah ngumpul semua. Maka tidak ada pilihan bagi Khadijah ini, bagi Khuwailid ini ya, selain menikahkan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Maka menikahlah mereka. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum itu dikatakan mahar baginda Rasul sebesar 20 bakrah. 20 bakrah. Bakrah itu unta. Bukan bakarah ya. Kalau bakarah itu sapi betina. Kalau ini pakai kaf. Bakrah. Nah, itu unta muda yang fresh, masih segar gitu kan, berkualitas tinggi. Itu namanya bakrah. 20 bakrah. Angka ini cukup besar jemaah. Ya, terbilang sangat besar untuk ukuran pada waktu itu. Karenanya ini juga menjelaskan bahwa Rasulullah ini bukan orang yang miskin, ya, bukan orang yang kere, bukan orang yang tidak mampu, tapi orang yang memiliki kemampuan secara finansial. Maka menikahlah mereka. Usia Rasulullah waktu itu 25 tahun. Dalam penelusuran saya belum menemukan riwayat lain kecuali angka 25. Ya, kalau Khadijah ini beragam. Masyhur 40 tahun. Tapi ada yang bilang 28 tahun. Ada yang mengatakan 33 tahun. Tapi masyhur 40 tahun. Dan ulama sepakat Khadijah itu lebih tua dari Rasulullah. Poinnya itu ya. Karena itu dalam kalau kita bicara tentang kufu dalam pernikahan, di antara hal-hal yang tidak prinsip, jemaah, tidak prinsip itu masalah usia. Ya. Jadi bukan hal yang prinsip dan bukan hal yang harus kalau laki-laki itu harus lebih tua dari istrinya, enggak. Bisa jadi sebaliknya. Dan ini boleh-boleh saja. Saya sering memberikan arahan-arahan dalam training pranikah. Saya sampaikan dalam memilih jodoh itu ada hal yang prinsip, ada yang tidak prinsip. Ada yang sifatnya relatif dan ada sifatnya mutlak. Kayak cantik itu relatif. Bisa jadi menurut saya ini enggak cantik, tapi menurut yang lain cantik, kan relatif. Itu enggak, bukan hal yang mutlak, bukan harus. Kecantikan itu sesuai dengan versi masing-masing, silakan ya. Jadi kita jangan menggugat istri si fulan jelek, enggak. Mungkin menurut dia cantik gitu ya. Yang kedua masalah asal daerah, suku itu bukan hal yang prinsip. Apalagi sekarang. Ya. Jadi enggak mesti orang Sunda harus menikah dengan orang Sunda, enggak harus. Ya. Orang misalnya Jawa harus menikah dengan orang Jawa. Ya. Dulu orang Jawa Barat enggak boleh menikah dengan orang Jawa Timur, nah enggak lagi itu ya. Ini perseteruan lama antara Majapahit dengan Pajajaran ya. Enggak lagi ya, sudah lebur aja itu ya. Itu jangan-jangan itu teknik Belanda dulu ya, ingin ngadu domba orang Jawa Timur dengan orang Jawa Barat gitu ya. Enggak ada ya. Jadi itu bukan hal yang prinsip, boleh-boleh saja ya pernikahan antar suku. Tapi kalau pernikahan antar agama ini prinsip, enggak boleh ya. Menikah antar agama tidak diperkenankan dalam undang-undang tahun 74, undang-undang pernikahan kita juga tidak dibolehkan. Tapi usia tidak. Ini tidak prinsip. 25 tahun inilah usia Rasulullah SAW. Nah belakangan ada semacam penelitian jamaah di angka 25 tahun ini ya. Disebutkan bahwa usia 25 tahun adalah usia yang sangat ideal ya bagi seorang untuk menikah. Usia cukup matang, tidak terlalu muda dan belum juga terlalu tua. Kalau 30, 35 mungkin sudah udah sedikit terlambat lah gitu ya, walaupun enggak masalah. Tapi angka 25 ini adalah angka yang ideal. Kalau jamaah searching di internet atau mungkin beberapa referensi, dinasti Ottoman ya, Turki Utsmani dulu di abad ke-18 1800 sekianan di masa kejayaannya,
itu pernah bikin ya al-qanunuz zawaji, undang-undang pernikahan. Isinya adalah mewajibkan kepada pemuda dan pemudi ya untuk menikah tidak lebih dari usia 25 tahun. Ya, jadi usia 25 tahun adalah usia maksimal bagi seorang untuk menikah. Artinya apa? Kalau ada seorang jombloan tidak menikah ya, belum menikah pada usia 25 tahun, maka pejabat setempat, entah lurah kalau di kita atau mungkin RT ya, pejabat setempat ya, berhak memanggil pemuda tersebut dan menginterogasinya. Kenapa Anda belum nikah? Nah, mengidap penyakit kelamin, obatin. Ya. Ada masalah ekonomi, selesaikan. Intinya jangan lebih dari itu, harus menikah. Begitu ya, luar biasa pemerintahan Turkosmani dulu gitu kan. Disarankan usia ideal menikah itu sebelum usia 25 tahun. Saya bersyukur jemaah. Saya tahu ilmu ini ketika saya kuliah dulu. Alhamdulillah ya. Ya sebenarnya sih dari kecil kita udah tahu bahwa Rasulullah itu menikah pada usia 25 tahun. Udah banyak. Ini kan cerita lama ini ya. Dari SD mungkin yang dulu pernah belajar di Tsanawiyah yang kekinian pasti pernah baca. Nabi itu menikah di usia 25 tahun. Tapi bahwa ini adalah usia yang ideal, nah mungkin baru ngeh. Saya alhamdulillah sudah ngeh waktu kuliah dulu. Sehingga membuat target bahwa saya harus menikah sebelum atau maksimal usia 25 tahun. Dan alhamdulillah saya menikah di tanggal 5 November tahun 2000. Dicatat Pak ya, siapa tahu nanti yang ada ya mau ngasih hadiah ya. Tanggal 5 November tahun 2000. Ya. Ini saya menikah 5 November tahun 2000, saya lahir 5 November tahun 75. Makanya setiap tanggal 5 November saya selalu dapat 2 kado. Kado hari ulang tahun ya. Yang kedua adalah kado anniversary ya, kado pernikahan ya. Persis di ulang tahun yang ke-25. Kalau nggak percaya, tanya istri saya di belakang. Nah, jadi ini usia. Jadi teman-teman yang jombloan ya, kalau ada jombloan di sini yang belum menikah, coba targetkan gitu ya. Harus targetkan. Baik, Nabi menikah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada mereka jamaah putra dan putri yang luar biasa. Dicatat oleh riwayat ada 6 ya, putra dan putri Rasulullah. Qasim dan Abdullah, ini anak laki-laki Rasulullah, karena itu Nabi ini dipanggil dengan Abul Qasim. Bapaknya si Qasim. Ya, dan ini biasa dalam tradisi Arab, ada disebut dengan kunyah. Kunyah itu panggilan yang diawali dengan Abu. Ya. Nah, maka sebagian para sahabat Nabi itu pada panggilan mereka rata-rata Abu-Abu panggilannya ya. Abu Bakar, Abu Hafs, ya. Utsman itu dipanggil dengan Abu Abdillah, Ali itu dipanggil dengan Abul Hasan, Khalid dipanggil dengan Abu Sulaiman. Ya, Khalid itu panggilannya Abu Sulaiman. Umar itu kalau memanggil Khalid bukan Khalid, bukan ya Abu Sulaiman. Umar itu kalau memanggil Ali tidak dipanggil dengan ya Ali, enggak, ya Abul Husain, ya Abul Hasan, maaf, ya Abul Hasan, ya. Jadi panggilan keakraban ya. Jadi terutama kalau mereka sudah menikah, dan ini disebut dengan kunyah. Baik Abu kalau perempuan jelas ummu ya. Bahkan Aisyah yang tidak pernah punya anak sekalipun itu dipanggil dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, karena dia punya banyak ponakan yang namanya Abdullah. Punya di antaranya adalah Abdullah bin Zubair yang diasuh oleh Aisyah dari kecil ya. Ketika dia berada di Madinah, maka dipanggillah Aisyah ini dengan Ummu Abdillah, ibunya si Abdillah, walaupun dia nggak punya anak namanya Abdillah. Ada seorang ya banyak lah ya. Termasuk juga Abu Hurairah. Ini bukan berarti dia punya anak namanya Hurairah, enggak. Ini panggilan saja. Dia punya kucing kecil, ya, Hirah. Kalau kucing kecil itu Hurairah, dan dipanggil dengan Abu Hurairah. Ya. Abul Qasim. Yang kedua Abdullah. Namun sayang jamaah, Qasim dan Abdullah ini dua putra Rasul ini wafat waktu kecil, usia balita, 4 atau 5 tahun lah ya. Kedua-duanya wafat waktu kecil, Qasim dan Abdullah ini. Ada riwayat mengatakan ketika keduanya meninggal dunia, wafat, Rasul ini sempat diledek. Ya Muhammad anta abtar. Wahai Muhammad, Anda terputus. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah meledek Rasulullah ketika sudah jadi Nabi, anta abtar. Terputus. Nasabnya tidak nyambung lagi ke bawah. Ya, jadi mereka yang tidak punya anak laki-laki itu nanti nggak ada yang ya, menasabkan kepada dirinya. Binnya nggak ada.
ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Kautsar pada ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya yang membulimu, yang mengejekmu itulah yang terputus. Maka hari ini ya, Rasulullah SAW begitu banyak keturunannya, para habib-habib itu ya, kalau mereka jujur benar, dan insya Allah mereka adalah keturunan Rasulullah. Termasuk diantara yang kita muliakan, kita hormatinya, Habib Rizik Syihab. Saya pernah nanya langsung ke beliau, ya, apakah beliau betul keturunan Nabi, dan beliau tidak menjawab ya atau tidak. Beliau cuman menjawab dengan menyebutkan silsilahnya yang nyambung ke cucu Rasulullah Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi dia Muhammad Rizik Syihab itu ya bagian keturunan dari cucunya Rasulullah, yaitu Husain atau Al-Husain bin Ali yang merupakan putra dari Fatimah. Jadi kita akan bahas dulu ya. Baik. Tapi Abu Lahab ya enggak ada. Saya belum pernah ketemu orang kenalkan nama saya si fulan, keturunan Abu Lahab ada. Putus Pak ya. Abu Lahab, Abu Jahal itu putus, enggak ada keturunan sekarang. Bahkan Abu Lahab itu yang mengejek Rasulullah, tidak ada satupun anaknya yang masuk Islam dan selesai, putus. Ya. Kalau Abu Jahal sempat ada anaknya, namanya Ikrimah masuk Islam. Tapi setelah itu tidak ada yang meriwayatkan lagi ya. Yang ketiga Zainab, ini putri Rasulullah yang tertua, belakang menikah dengan Abul As bin Rabi' dan melahirkan anak Umamah dan Ali. Ali meninggal waktu kecil, selesai riwayatnya. Adapun Umamah ini sempat menikah dengan Ali bin Abi Thalib selepas wafatnya Fatimah. Jadi ketika Rasulullah meninggal, 6 bulan kemudian Fatimah wafat. Ya, begitu Fatimah meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib menikah dengan Umamah binti Abil As, putri atau putri dari Zainab. Jadi kemenakan Fatimah. Ya, secara hukum fikih menikahi wanita berbarengan dengan kemenakannya, keponakannya itu nggak boleh. Tapi kalau bibinya meninggal, kemenakannya kita nikahi boleh. Tapi kalau digabungkan dalam satu waktu nggak boleh. Sama seperti adik kakak wanita, adik kakak dinikahi sekaligus berdua itu nggak boleh. Tapi kalau satu-satu boleh. Ya, misalnya menikahin kakaknya wafat, adik ini nikahin boleh. Di kampung saya Lampung ini disebut dengan turun ranjang Pak. Nggak tahu kalau di Bogor ya, sama ya. Kakak yang meninggal nih ya, dia punya masih adik, maka adik dinikahin. Nah itu di kampung saya di Lampung disebut dengan turun ranjang. Nggak tahu kenapa turun ranjang, begitu mereka menyebutkan ya. Nah nanti kita ketemu kisahnya ya. Ruqayyah ini putri baginda Rasul menikah dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, khalifah ketiga kaum muslimin, dan melahirkan anak, lalu kemudian hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Di tahun kedua Hijriah jelang perang Badar, ya, Ruqayyah ini sakit. Karena itu Utsman ini jamaah tidak sempat ikut perang Badar, karena ketika perang Badar berkecamuk, dia istrinya sakit dan qadarullah wafat. Ya. Ketika Ruqayyah meninggal dunia, maka Rasulullah SAW menikahkan Ummu Kulsum dengan Utsman. Karena itu Utsman ini dijuluki dengan Dzu Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Satu-satunya sahabat Nabi yang menikahi dua putri Rasulullah, tentu tidak bersamaan, adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sangat mencintai beliau, dan karenanya ketika Ummu Kulsum belakangan meninggal dunia lagi, kata Rasulullah, seandainya saya masih punya anak perempuan, saya akan nikahkan lagi engkau dengan dia ya Utsman. Tapi tidak ada lagi, karena anak bungsu Rasulullah, Fatimah, telah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fatimah ini anak bungsu Rasulullah. Ketika Nabi dapat wahyu, usianya waktu itu baru 5 tahun. 10 tahun kemudian ibundanya meninggal dunia. Jadi Khadijah wafat 10 tahun setelah Rasulullah menjadi Nabi, sehingga usia Fatimah waktu itu sekitar 15 tahun. Dia hijrah ke Madinah, tahun kedua Hijriah dia menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan melahirkan 4 orang anak. Ini yang disepakati ulama. Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulsum. Ini yang sepakati ulama. Ulama berbeda pendapat tentang Muhsin. Apakah dia putra Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, atau putra Ali bin Abi Thalib dengan istri yang lain? Karena Ali juga menikah dengan beberapa orang wanita selepas wafatnya Fatimah. Bahkan dalam kitab Abqariyatu Ali, kecerdasan Ali, yang ditulis oleh
Abbas Mahmud Al-Aqad, beliau menuturkan Ali itu bahkan sempat memiliki 36 orang anak. 18 laki-laki dan 18 orang wanita. Bukan hanya dari Fatimah. Dari Fatimah cuma 4. Zainab, Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum. Muhsin ini diperdebatkan. Dan apalagi Muhsin ini jamaah meninggal waktu kecil sehingga selesai, tidak ada riwayatnya. Yang ada dari riwayatnya 4 ini ya. Hasan, kita kenal Hasan. Hasan ini lahir di bulan Ramadan ya, tahun ketiga Hijriah. Ramadan tahun ketiga Hijriah. Ya, jelang perang Uhud. Ya, perang Uhud kan bulan Syawal. Ya. Sementara Al-Husain adiknya itu lahir bulan Sya'ban tahun keempat Hijriah. Jadi beda Hasan dan Husain ini cuma 11 bulan. Jadi kalau kita boleh bayang dan hitung ya, Hasan lahir 2 bulan kemudian Fatimah hamil, 9 bulan kemudian lahiran lagi. Jadi jarak Hasan dan Husain ini nggak nyampe setahun, 11 bulan. Karena itu ada yang mengatakan kembar, padahal bukan. Apalagi secara postur tubuh Husain ini lebih tinggi. Ya, jadi dari aspek fisik ya, Husain adik ini lebih besar, lebih tinggi, lebih galak, ya, karakternya itu lebih keras daripada Hasan. Hasan ini enggak. Hasan ini lembut, badannya juga lebih kecil gitu kan, tidak besar seperti Al-Husain. Dan sejarah mereka nanti berbeda. Ya. Kita ingat nanti ketika Ali bin Abi Thalib wafat, dia menyerahkan kekhalifahan, mewasiatkan kepada Hasan yang jadi khalifah. Tapi Hasan kemudian menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan sebaliknya ketika Muawiyah bin Abu Sufyan meninggal dunia dan kekhalifahannya diserahkan kepada putranya Yazid, nah Husain enggak setuju. Maka terjadilah perang yang kemudian disebut dengan Perang Karbala. 10 Muharram tahun 63 Hijriah kalau tidak salah ya. Dan disitulah Al-Husain ini meninggal di daerah Iran hari ini. Ya. Makanya hari ini bagi orang-orang Syiah tempat yang sangat dihormati adalah Medan Karbala. Ya, tempat syahidnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhum. Ya. Nah ini Hasan, Husain, Zainab juga banyak keturunannya. Nah, Ummu Kulsum ini menarik jemaah. Ummu Kulsum ini anak bungsu Fatimah dan Ali. Ketika Rasulullah meninggal, Ummu Kulsum ini masih kecil. Ummu Kulsum binti Ali ini masih kecil. Usianya 2 tahun. Kita cut sampai sini karena udah Isya ya. Usianya 2 tahun. Ketika Fatimah wafat 6 bulan kemudian, berarti usianya 2,5 tahun. Jadi ketika ditinggal oleh ibunya Fatimah, usia Ummu Kulsum ini baru 2,5 tahun. Masih karena ya para ulama beda pendapat. Apakah Ummu Kulsum ini minas sahabat, termasuk generasi sahabat, aminat tabi'in atau generasi tabi'in? Mayoritas ulama seperti Dr. Abdurrahman Ra'fat Basya mengatakan Ummu Kulsum ini bukan generasi sahabat Nabi, tapi generasi tabi'in. Ya. Bedanya apa? Kalau sahabat Nabi itu ketemu Rasulullah, masuk Islam, wafat Muslim. Tapi kalau tabi'in itu ketemu sahabat Rasulullah, tidak sempat ketemu Rasulullah. Jadi dia ini dianggap tidak ketemu Rasulullah karena masih terlalu kecil. Ya, masih terlalu kecil, 2 tahun. Itu belum disebut mulazamatur Rasul. Belum disebut muamalat ma'ar Rasul. Ya, belum dianggap bermuamalah dengan Rasulullah. Tapi kakak-kakaknya Hasan Husain itu udah gede. Ketika Nabi meninggal dunia, usia Hasan itu sudah 8 tahun lebih gitu kan. Karena dia lahirkan 3 Hijriah, ketika Nabi wafat tahun ke-11. Jadi 11 kurang 3 ya 8 tahunan ya. Nah, Husain juga demikian 7 tahunan. Nah, jadi tapi yang menarik adalah bahwa Ummu Kulsum ini belakangan ya itu dinikahi oleh Umar bin Khattab. Ya, dilamar oleh Umar bin Khattab. Ini panjang ceritanya tapi yang pasti Umar melamar Ummu Kulsum binti Abu Bakar awalnya, ditolak, lalu Umar atas saran Amr bin As melamar Ummu Kulsum binti Ali. Ya. Yang penting kan Ummu Kulsum. Demikian kata Amr bin As waktu itu ya. Ya Umar, kata Amr bin As, Anda kan melamar Ummu Kulsum binti Abu Bakar kan? Abu Bakar udah meninggal waktu itu. Iya, tapi dia nggak mau. Nah, saya sarankan Anda melamar Ummu Kulsum yang lain. Ummu Kulsum yang mana kata Umar? Ummu Kulsum binti Ali. Ah, boleh juga katanya kan. Nggak dapat Ummu Kulsum binti Abu Bakar, akhirnya dapat Ummu Kulsum binti Ali. Nah, jadi karena itu kalau ada yang mengatakan antara Umar dan Ali itu ada friksi, permusuhan nggak ada. Umar itu mantunya Ali. Ali bin Abi Thalib itu adalah mertuanya Umar. Oh udah, CS-an. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau ada yang orang Syiah mengatakan wah
Umar itu musuhnya Ali dan kemudian merebut kekhalifahan, enggak ada. Ya. Umar di masa pemerintahnya nyaris tidak pernah memutuskan suatu perkara kecuali minta pendapat Ali. Begitu mereka. Makanya Ali itu di masa pemerintahan Umar jarang memimpin pasukan perang. Baca sejarah, gitu kan? Tapi diminta oleh Umar untuk mendampingi kekhalifahan. Nah, ini tentang keluarga Rasulullah SAW. Jamaah, kita cut sampai di sini ya. Pada pertemuan depan kita akan bahas tentang nuzulul wahyi, ya, tentang turunnya Al-Quran kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah sudah masuk waktu Isya. Jazakumullah khairan. Kita cukupkan, siap-siap laksanakan sholat Isya berjamaah. Kalau ada yang penasaran pengen ditanyakan, nanti kita bisa ngobrol tidak formal, insyaallah. Biar yang lain ada kepentingan bisa menyelesaikan urusannya ya. Kita ngobrol santai di sini jika ada yang ingin tanyakan. Demikian biar berkah, cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan muazin